Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Pandu Ompol. Alhamdulillah di video hari ini saya sedikit akan membagikan paket khusus atau jurus-jurus yang menurut saya mungkin bisa membuat sobat-sobat ini jadi lebih percaya diri lagi dan juga lebih bersemangat. Di materi ini saya menyiapkan bahan ya. Bahan ini saya ambil dari pengalaman saya, karena sebelum saya membuka usaha ini saya pernah usaha rongsokan, saya pernah buka warung, saya juga pernah bikin celana sendiri, terus jual parfum juga pernah. Dan mungkin itu salah satu pengalaman saya ya dulu sebelum usaha laundry ini. Jadi materi ini saya buat kemarin untuk teman-teman saya, terus ini saya bagikan. Oke. Yaitu materinya, alhamdulillah saya ada yang baru. Mungkin nanti kalau pantes ini rambut saya dicukur gundul, karena saya orangnya fighting ya, jadi nggak suka ribet, enak gundul icis. Kalau ngelihatnya sobat-sobat ini cocok, bisa sharing. Kalau nggak cocok ya juga nanti komen aja ya. Iya. Nanti tak gondrongin gitu. Nanti rebonding bisa. Hello, motherfucker. Oke, lanjut ke materi ya, yaitu judulnya mendalami dunia entrepreneur dari modal kecil dan dikali punya. Nah, jadi ini judulnya. Kenapa harus modal kecil? Karena kita berawal dari nol ya, jadi nggak bisa langsung dari modal besar. Jadi usaha itu paling bagusnya belajarnya emang dari modal kecil. Terus lanjut yang di slide kedua, yaitu keluar dari zona nyaman. Nomor 1, di era revolusi ini ya, bukan resolusi ya, revolusi industri 4.0 ini janganlah berpatokan kepada satu penghasilan. Nah, ini bisa difilosofikan seperti meja. Jadi kalau meja itu cuma kakinya satu, dia akan goyang. Tapi kalau kakinya 4, dia akan kuat. Filosofinya seperti meja, kaki meja. Yang kedua, wawasan yang luas. Yang ketiga, pengembangan diri sendiri. Yang keempat, relasi yang banyak. Yang lima, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang enam, meraih masa depan yang lebih baik. Yang tujuh, ketenangan, kenyamanan di hari tua. Nah, jadi keluar dari zona nyaman. Jadi yang hidupnya sekarang nyaman, mungkin entah nanti atau kapan ya kita tidak minta ya, tapi dari awal kita harus berusaha dulu. Jadi kalau sudah nyaman, jangan terlena akan kenyamanannya. Lanjut, sebelum memulai, nah ini mungkin teman-teman yang sobat-sobat yang mau usaha ini ada jurusnya sebelum memulai usaha. Yang nomor 1 ialah lakukan sesuai passion. Nah, passion itu kesenangan. Apa yang kamu lakukan yang menurut kamu senang, itu passion. Jadi contoh kalau suka mancing ya usahanya ya mungkin bisa jual ikan fresh ya, jual ikan segar bisa, terus jadi guide-nya mancing juga bisa, nyewain perahunya juga bisa. Salah satu contohnya seperti itu. Terus yang nomor 2, pintar membaca peluang. Nah, selain keluar dari passion, kita bisa membaca peluang. Mungkin di daerah kota A, peluangnya yang paling bagus yaitu adalah
jual minuman atau mungkin jual cilok, oh ini peluang ya, kita harus action ya, kita bikin cilok atau kita eksperimen buat minuman lalu kita pasarkan. Yang ketiga, analisa, survei dulu ya, survei konsep, pangsa pasar. Jadi sebelum memulai usaha itu kita diharuskan menganalisa. Di dalam analisa itu ada survei, ada konsep, ada pangsa pasar. Terus yang keempat, modal. Nah, modalnya ini nomor satu saya tulis mental kuat, karena orang yang memulai usaha itu jangan sampai down. Contoh jual cilok nggak laku aja dia sudah down, terus akhirnya dia nggak jualan lagi. Nah itu, jadi terus berusaha ya, terus berjualan, laku nggak laku ya tetap terus berjualan sambil meminta kepada Gusti Allah, terus sedekah juga jangan lupa. Nah itu modalnya satu, mental kuat. Yang kedua, keuangan itu pasti ya, kalau mau jual pentol cilok ya harus beli kanji ya, itu butuh uang, itu modal. Cuma kan nggak banyak, jadi modalnya kan kecil gitu. Terus percaya diri, nah harus pede. Orang jualan itu kalau mau jualan di pinggir jalan ya why not gitu loh, kenapa enggak. Kalau ini pengen action kan, kepingin berusaha lebih baik lagi dari segi keuangannya, kenapa jualan di pinggir jalan, kan enak, nggak sewa tempat gitu. Percaya diri lah, jangan malu, itu aja mungkin. Nomor 5, action. Nah, jadi semua yang dilakukan ini sobat-sobat itu pasti punya ya, di otak ini pasti punya kepingin ini. Tapi karena pikirannya ini takut mau melangkah, takut rugi, terus takut nggak laku, akhirnya larinya ke sini. Amit, permisi mas, akhirnya ke sini karena ini tadi mindsetnya ini tadi nggak laku, terus rugi, akhirnya di sini berat, mau gerak, mau action itu berat. Jadi mindsetnya itu dirubah. Saya harus laku, nggak laku sekarang nggak apa-apa, yang penting insya Allah besok laku gitu. Mindsetnya yang positif aja, terus diulang-ulang pokoknya yang positif. Terus yang keenam, jangan berpikir instan, semua butuh proses. Nah, semua usaha itu nggak ada yang instan. Contoh, ayah dari teman saya berangkatnya dari nol, prosesnya juga puluhan tahun gitu loh. Jadi merasakannya itu nggak bisa 3 tahun 5 tahun, ini nggak bisa, semua harus proses ya. Kalau ada langsung rezeki itu mungkin jalan dari Allah ya. Biasanya ada orang yang memulai usaha rezekinya langsung rame, langsung bagus, itu mungkin sudah rezekinya, sudah jalannya, sudah takdirnya dari Allah, mungkin seperti itu. Itu pun juga jarang ya, mungkin 1001. Mungkin Allah itu ngasih kita nggak gampang ya, jadi kita itu setiap ada halangan atau rintangan, kita itu sama Allah dikasih untuk belajar. Jadi ada halangan ini, kita mempelajari sambil kita itu renungi, oh ya mungkin halangannya ini kita disuruh seperti ini sama Allah, mungkin seperti itu. Jadi ada proses. Jadi nikmati saja, disyukuri saja. Karena apa-apa yang diberikan sama Allah itu bukan sebuah kebetulan, itu mungkin sebuah pesan. Jadi kita ikuti aja. Terus kita evaluasi diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Tuh, tidak ada yang instan. Mie instan aja masih godok ya. Buka bungkus, gunting. I still love you. Godok. Terus ini ada keterangannya, apa itu passion. Itu tadi ya, sesuatu yang dikerjakan Anda merasa senang dan Anda selalu bersemangat untuk mengerjakannya, itu adalah passion. Terus yang kedua, apa itu membaca peluang? Peluang untuk menghasilkan uang lebih banyak dengan cara berwirausaha atau berbisnis.
itu peluang, mau peluang usaha tadi ya, mentol cilok, terus guide-nya memancing, jual ikan segar bisa. Nomor 3, apa itu analisa? Analisa adalah merencanakan konsep produk atau jasa untuk dijual ke pangsa pasar atau pembeli agar diterima dan laku sesuai era milenial sekarang. Jadi kita ngikutin era ya. Nah, jadi sekarang kan era milenial, jadi pangsa pasarnya ini orang-orang milenial. Nah, kita ikuti nih apa yang sukanya orang milenial, seperti itu. Lanjut, apa itu modal? Yang pertama mental kuat. Nah, mental kuat adalah Anda harus bermental kuat untuk setiap resiko yang Anda putuskan. Siap jatuh tapi juga harus siap bangun. Siap diremehin, siap dimaki, tapi siap juga menerima dengan lapang hati untuk menjadi pelajaran agar lebih baik lagi. Good job. Ting. Terus keuangan. Nah, dana atau fresh money untuk memulai usaha Anda. Terus percaya diri, yakin akan kemampuan diri sendiri untuk menghilangkan rasa ketidakpastian yang membuat Anda takut untuk memulai usaha. Nah, jadi percaya diri ya untuk melangkah lebih baik lagi. Yang kelima adalah action, tindakan. Nah, action, tindakan. Action itu dari bahasa Boyolangu, tindakan. Nah, action itu Boyolangu, tindakan itu bahasa Indonesia. 4 hal yang di atas. Nah, 4 hal itu apa tadi? Yaitu passion, membaca peluang, analisa modal. 4 hal yang di atas akan percuma apabila tidak action. Nah, podo ae mimpi hanya akan menjadi mimpi. Di sini sudah ada ide, terus kita sudah menganalisa, terus kita sudah ada modal, tapi kita tidak action. Ya, mohon maaf, Abang Gendang mundur tidak ada majunya. Terus yang 6, jangan berpikir instan, semua butuh proses seperti itu tadi ya. Nikmati, jalani setiap prosesnya karena disitulah kunci kesuksesan. Nikmati aja, ikuti aja. Kalau dinikmati itu enak. Terus itu tadi sebelum memulai, sekarang adalah jurus memulai. Siapkan waktu lebih untuk usaha Anda. Nah, jadi kita itu harus terjun langsung kalau bisa untuk mengasah skill kita di usaha yang kita lakukan, yang kita kerjakan, biar skill kita itu di atas rata-rata. Fokus pada usaha Anda, fokus. Terus mencari SDM yang profesional, terus alat-alat penunjang, terus SOP, standar operasional prosedur, servis atau layanan, marketing yang kreatif, pengolahan manajemen yang sehat. Nah, itu tadi kalau sudah memulai. Tadi sebelum memulai, terus ini yang memulai. Jadi saya terangkan ya. Tadi nomor 1, siapkan waktu lebih untuk usaha Anda. Nah, biar kita itu skill kita terasa. Nomor 2, fokus pada usaha Anda. Fokus. Kenapa harus fokus? Karena kita setiap usaha itu pasti ada celah. Ada celah apa? Ada celah buruknya ya. Kalau kita fokus, kita akan tahu celahnya. Kita akan tutupi. Terus SDM yang profesional. Nah, jadi jangan terlalu alhamdulillah, jangan terlalu terjun ya. Kita gunakan juga, kita juga gunakan SDM, tapi SDM-nya harus profesional. Mungkin kita latih dulu, kita training dulu. Ini untuk penunjang ya, ini untuk penunjang usaha kita biar operasionalnya lancar. Terus alat-alat penunjang. Nah, contoh alat-alat penunjang kayak apa ya,
mungkin sewa perahu atau guide pemancing, nah, pasti alat-alatnya adalah perahu. Terus yang nomor 2 pelampung, yang nomor 3 adalah mesin. Nah itu alat penunjang kalau kita mau usaha. Kalau di Pentau Cilok mungkin kompor, LPG, gerobak, nah itu alat-alat penunjang. Terus SOP, nah SOP-nya, prosedurnya. Contoh kalau guide mancing, SOP-nya harus pembayaran pelanggan harus bayar dulu 50% untuk tanda jadi, itu mungkin SOP-nya ya. Lanjut nomor 6 servis atau layanan. Nah, jadi kita layanannya itu harus lebih bagus, harus lebih baik. Layanannya harus plus. Ambil contoh lagi, ini ambil contoh lagi guide mancing. Kita free minuman. Nah, mungkin itu suatu servis plus. Biasanya orangnya berat-berat bawa minuman, kita yang sediain. Nah, jadi pelanggannya yang mau ikut mancing cuma bawa makanan aja. Nah, itu servis termasuk. Marketing yang kreatif. Nah, marketing. Jadi apa ya, kreativisan kita itu harus ada banyak gitu ya, harus lebih kreatif lagi. Karena marketing ini kalau tidak ada kreativitas percuma, jadi monoton. Geraknya ya itu aja, stagnan. Kalau enggak pasrah gitulah. Yang namanya ikhtiar kan berusaha. Jadi kreatif itu kita harus berusaha juga memperkenalkan produk kita atau jasa kita gitu, dengan secara kreatif. Karena orang itu sukanya yang kreatif. Terus nomor 8 pengelolaan manajemen yang sehat. Nah, ini manajemen keuangan bisa, manajemennya SDM bisa. Kalau sudah memulai usaha, sebelum memulai usaha itu tadi jurusnya, terus sudah memulai itu tadi jurusnya, sekarang lika-likunya pasti ya. Kalau sudah usaha itu ada lika-likunya. Pasti lika-likunya ini. Nomor 1 adalah modal. Nah, modal itu kalau usaha itu pasti butuh pengembangan. Jadi pengembangannya kalau kepingin enak ya kita, kalau saya bagi ya, jadi modal itu kita bisa cari secara internal dan eksternal. Kalau internal itu jual aset. Kalau jual aset itu mungkin punya motornya dijual lagi untuk pengembangan usaha. Nah, itu internal. Terus punya apa ya, barang-barang yang enggak terlalu kita pakai kita bisa jual untuk pengembangan usaha, itu internal. Yang eksternalnya pinjam ke bank bisa, karena bank juga ada program KUR ya, kredit usaha rakyat, itu bunganya juga kecil, mungkin bisa. Terus pinjaman ke seseorang bagi hasil atau sesuai akad, nah bisa ke teman atau ke saudara, nanti akad pinjamnya seperti apa gitu. Terus dari stakeholder atau investor ya, ini nanti akadnya bagi hasil. Terus lika-liku yang kedua adalah manajemen SDM. Nah, manajemen SDM yang pastinya kita harus cari yang berattitude yang baik. Terus agar SDM ini skillnya bagus, evaluasi tiap seminggu sekali. Terus evaluasi apabila ada yang urgent. Nah, kalau ada accident langsung kita evaluasi, meeting. Terus evaluasi wajib sebulan sekali, ini wajib sebulan sekali. Motivasi untuk lebih produktif. Nah, biar lebih semangat, lebih produktif lagi. Terus punishment atau hukuman apabila terjadi kesalahan. Nah, ada hukuman biar enggak melakukan kesalahan lagi. Terus beli reward apabila bisa memecahkan masalah dan mencapai target. Nah, reward hadiah. Jadi dia biar bisa semangat untuk memecahkan masalah kalau ada masalah lagi gitu. Terus manajemen keuangan. Manajemen keuangan, jangan campur uang pribadi dengan usaha Anda. Nah, kalau pinjam dari uang usaha ya harus dikembalikan dengan uang pribadi. Sisihkan hasil usaha untuk pengembangan usaha. Sisihkan hasil usaha untuk diri sendiri.
digaji. Jadi kita yang punya usaha sebagai owner kita itu digaji, jangan seenaknya ngambil. Ya kalau digaji 1 juta, 2 juta nggak masalah. Jangan sampai semua laba bersihnya kita ambil, terus kita buat senang-senang, ya jangan. Karena usaha itu tadi pengembangan, usaha itu update terus loh. Terus lanjut, sisihkan hasil usaha untuk bersedekah, kegiatan sosial. Nah ini rezeki langit itu datangnya kalau kita itu selain berdoa ya dari bersedekah. Lanjut, buat buku pengeluaran dan pemasukan serta utang dan piutang. Nah, buat buku secara simple aja ya, pengeluaran dan pemasukan simple aja. Ada pengeluaran ditulis, ada pemasukan ditulis. Terus evaluasi buku keuangan tiap 3 hari sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Nah, itu dievaluasi. Terus marketing. Nah, marketing itu ini yang penting ya, untuk orang usaha itu marketingnya harus kreatif banget. Ini untuk menunjang menunjang usaha Anda untuk lebih dikenal banyak orang. Gunakan kreativitas Anda dan aplikasikan. Nah, marketing, gunakan kreativitas. Gunakan dan manfaatkan teknologi dan untuk marketing. Gunakan dan manfaatkan teknologi untuk marketing. Duwe HP regane larang 5 juta 7 juta, mek digawe game. Ya mungkin kalau game bisa nggak bosen ya mungkin itu, tapi percuma kalau kita punya HP nggak bisa menghasilkan uang. Terus manfaatkan semua media sosial. Nah, punya Facebook, punya Instagram, tapi cuma dibuat stalking. Ayo, lihatin para mantan. Nah, manfaatkan untuk hal yang bisa membuat keuangan sobat-sobat ini menjadi bertambah. Media sosial. Humble ke semua orang. Jadi nggak harus humble-nya itu nggak harus ke lawan jenis ya. Depan dong bojo. Humble-nya itu standar aja, si hello, tanya kabar gimana gitu. Jadi baiklah ke semua orang. Kalau ke lawan jenis ya menjaga jarak, bertanyanya ya sewajarnya aja. Yang penting kita itu sosialnya ada, komunikasi sosialnya ada. Tuh. Terus jadilah pribadi yang baik. Nah, jadi kita itu menjadi pribadi yang baik berpengaruh terhadap usaha kita. Karena kalau pribadi kita buruk, nanti orang itu akan melihat usahanya kita, larinya ke kita ya. Kalau kita buruk itu yang punya usaha ini, karena itu sering mabuk-mabukan, sering judi. Jangan ke usahanya itu nanti uangnya buat dijudiin, buat judi. Nah, jadi jadilah pribadi yang baik. Terus jangan diperbudak uang, Andalah yang memperbudak uang. Nah, jadi jangan sampai tenaga pikiran Anda ini untuk mencari uang ya lebih ya, waktunya habis untuk mencari uang. Jangan, kalau bisa uang ini yang bekerja. Kolaborasi yang selanjutnya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu kayak saya dengan Dor. Kolaborasi itu yaitu kayak dengan usaha saya dengan usaha fashion ya. Usaha fashion punya teman saya kan, itu marketnya sama, cuma usahanya yang berbeda. Itu kita kolaborasi. Jadi kalau beli fashion ya ke sana, itu juga market kita kan, customernya. Ya nanti kalau mau saya usaha laundry, kalau mau nyuci ya ke Optimum. Nah, contohnya apa? Bagikan voucher.
wonder why your son don't need a gun to get Tuh salah satu collaboration bahasa Boyolali. Terus inovasi yang baru dan berbeda, kita itu berputar otaknya untuk melakukan inovasi terus, biar ada hal yang berbeda, biar ada hal yang unik. Terus jurus marketing yang terakhir adalah ATM. Nah, ambil uang di ATM, salah, kamu salah. Sebetulnya yang benar adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh my god! Wow! Jadi contoh kalau mau jual makanan, kita contoh ke KFC, mungkin dari desain marketingnya, terus kita modifikasi, salah satunya seperti itu. Oke, lanjut di slide berikutnya, yaitu pengembangan diri. Nah, pengembangan diri, jadi kita itu jangan idealis. Kalau sudah tahunya ilmunya ini, terus temennya punya ilmu ini, yalah kamu salah, itu idealis. Sebetulnya gini, nah, padahal ilmu itu luas sekali ya. Galaksi Bima Sakti, wow. Jadi kita itu harus pengembangan diri, mengupdate diri kita. Jadi seandainya RAM-nya itu 1, naik ke RAM-nya kedua. Terus prosesornya dari Snapdragon ke Snake White Legend. Nah, itu ular putih. Jadi update terus. Nomor 1 untuk pengembangan diri yaitu ikuti seminar-seminar untuk menambah ilmu dan wawasan Anda. Ikuti seminar, gak ada salahnya, karena wawasan yang kita tidak tahu hanya tahu. Yang idealis katanya kita ini, setelah kita ngikuti seminar, orang ini kan yang narasumbernya kan nggak asal-asalan. Jika mungkin lah, ya mungkin manusia ada salahnya, tapi ya mungkin dia setelah dia melakukan riset, terus baru dia membagikan ke banyak orang, nggak mungkin ada salahnya. Ikuti seminar itu tadi nomor 1. Yang nomor 2, latih skill atau kemampuan Anda dengan cara eksperimen, riset, dan mencari tahu dari orang yang ahli. Nah, contoh, saya bikin parfum sepatu, gak main-main, ini eksperimennya udah habis 1 jutaan sebelum saya mengeluarkan produk ini, karena saya nggak mau malu ya produk saya itu dicap jelek. Jadi saya melakukan eksperimennya itu dengan modal yang nggak sedikit. Ini habis 1 jutaan modal parfum sepatu, topi, helm. Terus ini pengharum ruangan untuk mobil, kamar mandi, terus kamar tidur. Ini juga habis 1 jutaan untuk melakukan eksperimen ini. Jadi untuk pengembangan skill kita itu harus jangan itu aja ya. Kita harus melatih skill kita ke luar, ke hal yang lain dulu. Lanjut, carilah mentor dan sering-sering berdiskusi. Nah, ini juga penting ya. Jadi benar itu tadi, jangan idealis. Kita itu cari mentornya itu yang sudah berpengalaman. Nah, mungkin kita itu kalau di sepak bola kita itu di liga ketiga, maka mentor kita adalah di liga utama atau mungkin di liga 1, karena halangan dan rintangan itu yang mentor kita sudah pernah melalui. Jadi kalau kita itu ada halangan atau rintangan, kita itu bisa curhat ke mentor kita. Jadi mentor kita itu nanti bisa ngasih solusi. Penting mentor itu, menurut saya sangat penting. Terus yang nomor 4, jangan fokus ke masalah tapi fokuslah ke solusi. Nah, kalau berkutik ke masalah, nanti lama-lama kita yang
jengkel sendiri ya, kok masalah ini ada terus. Kalau kita langsung ke solusi, ada masalah, oh solusinya ini, langsung sudah terpecahkan. Jadi nggak ada pikiran di sini. Asam lambung, nah asam lambung aman. Terus yang kolesterol aman. Terus lanjut yang nomor 5, selalu berpikir positif dan tetap positif. Nah, positif terus pokoknya mindsetnya, yang kata hati yang ada di hati, ya, kata-kata yang ada di hati kita tuh biar selalu positif. Kan kalau yang di sinetron, kenapa dia, nah kan gitu, lambene meneng tapi ono ngomongin kenapa dia sukanya menyelindut-nyelindutnya, tapi kata-kata hati kita harus positif terus. Ini nanti ada jalan keluar dari Allah. Nah, gitu. Lanjut yang nomor 6, perbanyak link dan relasi. Link dan relasi yaitu tadi ya, banyak kenalan. Karena di situ kita nggak tahu ada rezeki kita mungkin ya, yang dari teman kita itu atau dari relasi, atau kita punya masalah terus kita punya teman di ini bisa menyelesaikan, nah, rezeki. Lanjut, jangan lupa bersedekah dan selalu ingat Allah. Itu kuncinya juga. Ada masalah tetap bersedekah. Terus lanjut, 10 hal yang selalu kamu bisa tingkatkan yaitu adalah keahlian. Nah, belajar terus, produktivitas, menyelesaikan lebih banyak hal, efisiensi, multiplication, influence, reputasi, selebriti status, visimu apa, kepribadianmu harus baik, dan sikapmu. Nah, dan ini slide yang terakhir. Kamu bisa meraih segala hal yang kamu inginkan. Coba diulang. Ada nanti kan ini keluar teksnya ya. Tapi pastikan kamu bertindak. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk menjadi memulai. Nah, jangan kayak film India, keluarnya terakhir lakoni. Jadi nggak harus hebat dulu untuk memulai, tapi kamu harus memulai. Nah, memulai dulu untuk menjadi hebat. Nah, itu slide terakhir saya. Mungkin untuk sobat-sobat yang nonton ini bisa bermanfaat. Ini saya bagikan menurut pengalaman saya, menurut pelajaran yang ada di sekitar saya yang saya ambil positifnya, terus saya evaluasi, saya pelajari. Ini salah satunya yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada hal-hal yang lain, apabila ada kata-kata di video ini ada yang salah, tolong dibenarkan. Kita ngobrol baik-baik di kolom komen. Terus untuk tetap dukung channel ini biar saya semangat untuk berbagi, dengan cara ikuti, sukai, bagikan, komen. Oke, salam mental juara, salam cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.